Selamat malam Bapak Ibu. Di malam yang sungguh luar biasa pada hari ini kita berbahagia karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk memuji dan membesarkan namanya. Mari kita mau angkat satu pujian. Kita mau datang kepada Tuhan, kita membawa pujian kita dengan segenap hati kita dan dengan segenap kekuatan kita. Bagi pujian. Janjimu
kerinduan kami Yesus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai satu hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan dalam Tuhan kuasa-Mu. Kau memberikan kekuatan bagi kami, Kau memberikan kami kesehatan, Kau memberikan kami kemampuan untuk kami menjalani aktivitas pada satu hari ini Tuhan. Kiranya pada malam hari ini kami akan menaikkan pujian-pujian bagi Engkau dan akan mendengarkan sedikit dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mau lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Karena belum pernah ada kasih di dunia ini yang sanggup menerima kita apa adanya, baik kekurangan kita maupun kelebihan kita. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
di tahtamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan selalu menopang hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Kau Allah yang setia.
ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat kita dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan,
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, segenap hati Allah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkau setia, Tuhan. Kami mau cintai didikanmu, kami mau cintai semua yang ada padamu, Tuhan. Kami perlu Kau, Bapa Yesus. Seiring ku jalani hidup ini, ku sadar semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Ajarku cintai didikanmu, ukirkan karya-Mu di hidupku. Hati ini, jiwa ini merindukanmu. Hasrat ini kalau
sedikit itu sabda dari firman Tuhan. Kiranya setiap didikannya Tuhan, setiap firman yang diberikan pada kami, pada setiap kami mendengarkan sabda firman-Nya, dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami seiring menjalani kehidupan ini. Seiring ku jalani hidup ini, ku sadar semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajarku cintai didikan-Mu, ukirkan karya-Mu di hidupku. Hati ini, jiwa ini merindukan-Mu, hasrat ini, gelora ini inginkan cinta-Mu. Jangan biarkan ku berpaling, jangan lepaskan hidupku. Cinta-Mu membuatku bertahan, cinta-Mu membuatku berlari, salib-Mu membuatku mengerti arti dari cinta sejati. Cinta-Mu membuatku bertahan, cinta-Mu membuatku berlari, melepaskan semua yang ku cintai. Kasih-Mu puaskan rinduku. Cinta-Mu membuatku bertahan, cinta-Mu membuatku berlari, salib-Mu membuatku mengerti arti dari cinta sejati. Cinta-Mu membuatku bertahan, cinta-Mu membuatku berlari, melepaskan semua yang ku cintai. Kasih-Mu puaskan rinduku. Cinta-Mu membuatku bertahan, cinta-Mu membuatku berlari, salib-Mu membuatku mengerti arti dari cinta sejati. Cinta-Mu membuatku bertahan, cinta-Mu membuatku berlari, melepaskan semua yang ku cintai. Kasih-Mu puaskan rinduku.
Ya, salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan sebentar membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan sama-sama untuk tundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan malam hari ini kami bersama-sama sebentar untuk menerima firman Tuhan, supaya melalui kebenaran firman-Mu jiwa kami kembali disegarkan, kami boleh mendapatkan kekuatan baru, karena kami percaya hanya dengan kekuatan firman kami dimampukan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, firman Tuhan malam hari ini saya mau sampaikan, saya mau bacakan dari kitab Yunus di pasal yang kedua ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saya akan bacakan ulang. Dikatakan bahwa ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan perjalanan, dan perjalanan itu kemudian kita lewat di jalan tol, maka tentunya kita akan menemukan ada beberapa tempat untuk beristirahat sebelum nantinya akan melakukan atau melanjutkan perjalanan. Nah, tempat itu yang biasanya kita sebut dengan yang namanya rest area atau tempat untuk beristirahat sejenak. Artinya bahwa tempat itu disediakan supaya para pengemudi mereka akan bisa beristirahat sejenak sebelum mereka akan melanjutkan perjalanan. Nah, kenapa perlu beristirahat? Pastinya bahwa ketika mereka sedang mengendarai kendaraan mereka, ada rasa letih, ada rasa capek, sehingga kalau seandainya mereka paksakan untuk melanjutkan perjalanan atau terus melaksanakan atau melakukan perjalanan, maka itu juga akan berdampak yang tidak baik, sehingga perlu adanya beristirahat. Nah, disitulah bagaimana mereka bisa mungkin makan, mungkin bisa buang air kecil, atau mungkin bisa tidur sejenak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa jiwa kita pun juga mengalami yang namanya keletihan. Seperti yang tadi kita baca, firman-Nya dikatakan bahwa ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ini adalah apa yang dialami oleh Yunus. Kita tahu bahwa siapa Yunus sebagai orang yang sempat melarikan diri dari panggilan Tuhan, dan kemudian dia bisa masuk ke dalam ikan, lalu kemudian dia harus mengalami satu bisa dikatakan penderitaan sesaat gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian dia ketika jiwanya letih, ketika jiwanya lesu, bahkan ketika mungkin sudah tidak lagi punya pengharapan, namun di situ ada satu hal yang mengajak kita, yang mengingatkan kita bagaimana ketika jiwa itu letih atau ketika jiwa itu lesu. Di ayat yang ke-B dikatakan bahwa teringatlah aku kepada Tuhan. Sehingga ketika jiwa kita letih, ketika jiwa kita lesu, ketika kita tidak berdaya, ketika kita sepertinya sudah tidak punya pengharapan lagi,
maka ada sesuatu yang kemudian bisa memberikan kekuatan baru kepada kita, yaitu adalah ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menghampiri hadirat Tuhan. Maka disitulah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, disitulah bagaimana kita kemudian mendapatkan kekuatan kembali, mendapatkan kekuatan baru. Ibarat ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan itu, ibarat kita itu ada di rest area. Artinya kita akan sejenak bersama dengan Tuhan, dan disitulah kemudian kita bisa menikmati kekuatan baru untuk melanjutkan hari-hari kita atau untuk melanjutkan kehidupan kita. Dan disitulah kita akan mempunyai kekuatan baru, sehingga segala sesuatu yang ada di depan kita, kita akan hadapi karena kita punya kekuatan baru. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita, ketika dalam keletihan, ketika kita dalam keputusasaan, ketika kita sepertinya kehilangan harapan, ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan, kita rehat sejenak di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya melalui kebenaran firman-Nya, Dia akan memberikan kekuatan baru. Bukan hanya di dalam Yunus, tetapi kita diingatkan juga apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya, kepada orang yang percaya. Dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya ketika kita dalam hadiratnya, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Sehingga jangan hindari hadiratnya, tetapi terus kejar hadiratnya. Saya percaya Tuhan akan terus menolong kita. Kiranya renungan singkat ini akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami malam hari ini kembali disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Yunus dalam doanya, bahwa dalam keletihan, dalam kelesuan, dalam keputusasaan, hamba-Mu ini boleh datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan disitulah mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru. Dalam kehidupan kami juga kadangkala jiwa kami letih, jiwa kami lesu, dan sepertinya kami berat untuk menjalankan kehidupan kami. Sepertinya kami sudah tidak mampu lagi untuk hidup. Tetapi ketika kami mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, Engkau mengingatkan kepada kami ada satu hal yang akan kami lakukan supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru, yaitu ketika kami berhenti sejenak, beristirahat sejenak di dalam hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu kami menyembah, dalam hadirat-Mu kami baca firman, kami terima firman, dan kami boleh menerima kekuatan baru untuk kami melanjutkan untuk setiap kehidupan kami. Dan kami bisa menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga, bila kiranya Tuhan akan meteraikan setiap kebenaran firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Dan kami saat ini berdoa, diberkatilah kiranya setiap anak-anak Tuhan yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu dan terus ada dalam kehidupan kami. Dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan baru. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dan kami sebentar akan mengakhiri dalam program ini. Dan kiranya Tuhan akan pertemukan kami dalam program di minggu ke depan. Terpujilah nama Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam program ini ya Tuhan, sehingga boleh berjalan dalam pimpinan dan dalam anugerah Tuhan. Kami percayakan untuk program-program berikutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.